semuanya, gue Koko. Gue yang akan memandu pembelajaran kalian hari ini. Yes, gue yang akan menggantikan ustazah kalian mengajar ilmu pengetahuan alam. Oke, stay tune sama gue ya. Jangan kemana-mana. Ups, ya ampun, gue sampai lupa ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Semuanya yang pintar-pintar, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Di video pembelajaran sebelumnya, ustazah kalian sudah pernah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup kan? Sudah nonton semua kan? Kalau lo lupa tentang apa itu, silakan nonton ulang dan pahami itu ya. Jangan sampai nanti ujian kalian gak bisa jawab. Oke? Nah, kali ini Koko akan menjelaskan tentang cara pengklasifikasian makhluk hidup. Kalian udah tahu belum? Klasifikasi itu apa? Hah? Belum tahu? Ampun deh. Ya pokoknya ikuti aja gue ya. Jangan kemana-mana. Oke, gue mulai ya. Nah, kalian pernah pergi ke toko buah-buahan? Ada pernah kan pastinya. Atau pergi ke pasar ikan, pasar terumbu. Nah, tentu kalian akan melihat buah-buahan dan ikan-ikan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Jika di tempat yang sama yang jual ikan atau yang jual buah-buahan itu ikut jualan sayuran, maka sayur juga akan dikelompokkan tersendiri. Dia nggak akan dicampur dengan buah maupun ikan. Masa iya kalian ngambil ikan ada sayuran juga di sana, kan lucu. Nah, pengelompokan inilah tadi itu tujuannya itu supaya kalian mudah menemukan yang kalian inginkan. Misalnya pengen buah apa, masa harus milih bersama dengan ikan? Enggak kan? Kan juga gitu, pengen ikan yang ini, masa dia campur-campur sama udang? Kayak gitu. Itu namanya pengelompokan, berfungsi untuk memudahkan. Nah, sama dengan pelajaran kita kali ini, namanya pengelompokan makhluk hidup. Supaya apa dikelompokkan? Supaya kita lebih mudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Nah, pengelompokan makhluk hidup inilah yang disebut dengan klasifikasi. Tujuannya apa? Pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, yang ketiganya, supaya bisa mengetahui hubungan kekerabatan. Tahu nggak kekerabatan? Hubungan kekeluargaan antar makhluk hidup. Login. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem klasifikasi. Ilmu yang pelajari tentang sistem klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Klasifikasi dapat dilakukan oleh siapapun ya, tergantung dasar klasifikasi yang digunakan. Nah, bisa berdasarkan persamaan ciri dan sifat, bisa berdasarkan hubungan kekerabatan, dan lain-lainnya. Saat ini ada 3 sistem klasifikasi yang digunakan. Yang pertama, sistem alami. Yang kedua, sistem artifisial atau buatan. Yang ketiga, sistem filogenetik. Sistem alami itu adalah klasifikasi berdasarkan sifat morfologi atau bentuk makhluk hidup gitu ya. Nah, contoh nih pengelompokannya: hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, hewan bersayap misalnya, atau kelompok hewan bersirip dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, sistem artifisial atau buatan. Ini dibuat untuk tujuan praktis. Misal, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Contoh, jahe, ginseng, kencur, dan lain-lain dikelompokkan ke dalam tanaman obat-obatan. Atau
bunga mawar, tanaman melati, dan lain-lainnya dikelompokkan ke dalam kelompok tanaman hias. Nah, yang ketiga, sistem filogenetik. Ini klasifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan antar organisme. Dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat yang disebut takson. Semakin tinggi tingkat takson, anggotanya akan semakin banyak. Namun, tingkat kekerabatannya akan semakin sedikit. Persamaan ciri-ciri antar anggota makin sedikit. Nah, sebaliknya, semakin rendah tingkat takson, anggotanya akan semakin banyak, kekerabatannya makin dekat, dan persamaan ciri yang terlihat makin banyak. Nah, ini ada tingkatan takson untuk tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan itu yang paling tinggi adalah Arachnum. Kemudian divisio diikuti klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Sedangkan pada hewan ada kingdom, phylum, klasis, diikuti ordo, kemudian familia, genus, dan spesies. Nah, mari kita lihat satu contoh ya. Misalnya tingkatan takson untuk koko. Yuk kita lihat bersama. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke aturan penamaan makhluk hidup atau aturan tata nama makhluk hidup. Nah, biasanya kan di setiap daerah itu punya nama masing-masing untuk menyebut suatu tumbuhan atau suatu hewan. Nah, misalnya nih, untuk koko di tempat kalian disebut apa? Di tempat kita disebut apa? Di daerah lain disebut apa? Jangankan beda negara, se-Indonesia saja nama koko bisa berbeda. Nah, supaya memudahkan mengenal tumbuhan dan hewan, maka dibuatlah aturan tata nama makhluk hidup yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Nah, binomial nomenklatur ini dibuat oleh seorang ahli biologi yang bernama Carolus Linnaeus. Ada aturan tersendiri. Nah, aturan pertamanya, nama makhluk hidup hendaklah terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Misalnya, nama koko, Cocos nukifera. Maka Cocos adalah genusnya, sedangkan nukifera adalah spesiesnya. Aturan kedua, huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf depan kata kedua menggunakan huruf kecil. Seperti contoh, misalnya merpati, nama latinnya adalah Columba lesia, maka huruf C harus menggunakan huruf kapital, sedangkan L untuk lesia menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, jika ditulis tangan harus diberi garis bawah, sedangkan jika diketik maka nama tersebut harus dicetak miring atau cetak tebal. Dalam aturan tata nama makhluk hidup, nama penemu suatu spesies dituliskan di belakang nama spesies tersebut. Nah, penulisannya bisa disingkat dengan menggunakan huruf depan saja. Misalnya, nama ilmiah untuk mangga adalah Mangifera indica. L. Nah, L-nya ini menunjukkan nama penemunya yaitu Linnaeus. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Insya Allah mudah ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, yuk kita coba buat evaluasi masing-masing ya. Carilah 5 hewan dan 5 tumbuhan di sekitar lingkunganmu. Kemudian carilah nama ilmiahnya, lengkapi dengan tingkatan taksonnya. Buat di buku latihan kamu seperti biasa. Kamu foto dan kirimkan ke Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum.